fight my insecurities, asking why am I, who am I just want some peace of mind. أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya bisa menyelesaikan tugas akhir mata kuliah, yaitu mata kuliah trending text. Dan kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Rifai dari Universitas Al-Mata, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Adapun buku yang saya kaji yaitu yang berjudul Risalah Tuntunan Salat. Jadi penulisnya yaitu Dr. Andes Muhammad Rifai, kota penerbit dari PT Karya Toha Kota Semarang, dan tahun terbit dahulu pada tahun 2013. Adapun halaman buku tersebut yaitu 124. Baik, saya akan menjelaskan yaitu tentang sholat, syarat sahnya sholat. Salah satu syarat sahnya sholat yaitu harus suci. Yang pertama, harus suci dari hadas dan bersuci dari najis. Berarti kalau orang dengan punya hadas maka tidak sah sholatnya, maka kan terkena najis yang tidak sah sholatnya. Maka dari itu ilmu yang kita bahas yaitu tentang sholat adalah bagaimana mempersiapkan sholat, yaitu bersuci, alat untuk bersuci. Syarat sahnya sholat yaitu harus suci dari hadas maupun najis. Itu syarat yang pertama. Karena sebelum kita sholat maka harus didahului dengan berwudu. Dengan wudu itu sendiri harus didahului dengan air. Maka di sini disebutkan ada alat bersuci, ada 4. Ya, yang pertama air untuk wudu, untuk fungsinya untuk mensucikan najis. Yang kedua itu debu untuk mengangkat hadas, untuk menggantikan wudu dan mandi besar. Yang ketiga batu untuk mengangkat hadas. Yang keempat itu menghilangkan najis. Sekarang yang kita bahas yang pertama yaitu alat untuk bersuci adalah air. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah semua air yang turun dari langit, maupun turun dari bumi, yang keluar dari bumi dengan warna apapun. Air asli sederhana, pokoknya air asli yang turun dari langit maupun dari bumi. Intinya air dapat dibagi menjadi ada 4 macam. Yang pertama yaitu air suci. Air suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Misalnya seperti air kopi,
suci. Tapi wudhu, adapun untuk wudhu pakai air kopi nggak boleh dipakai wudhu. Dan yang ketiga adalah air najis. Air suci tidak bisa mensucikan, tidak bisa untuk mensucikan. Bahkan kalau mengenai yang lainnya jadi ikut najis. Misalnya di bak tuh ada air kencing, air najis, dipakai wudhu ya nggak sah, malah najis kemana-mana. Jadi air najis tidak bisa untuk mensucikan. Air suci dan mensucikan disebut juga air tohir, suci. Jadi semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi, 3 syarat berikut ini ada 3 syarat. Yang pertama, yang pertama yaitu belum digunakan untuk bersuci, belum dipakai wudhu, dan belum dipakai untuk mandi besar, dan selanjutnya belum untuk mensucikan najis. Contoh, ada air hujan, misalnya ada air hujan, ada bak di luar, gara-gara hujan kan terisi air. Karena air hujan tadi belum dipakai untuk mensucikan najis, belum dipakai untuk berwudu, maka syarat yang pertama terpenuhi. Dan yang kedua, air yang bak tadi, air hujan yang ada di air bak tadi terisi air hujan tersebut tidak tercampur dengan benda suci yang lain. Nggak ada campuran kopi, nggak ada campuran teh ataupun yang lainnya lah. Dan yang ketiga adalah air yang tidak ada najis yang jatuh ke dalamnya. Maka selagi air itu sifatnya dalam seperti itu, air keluar dari langit dan keluar dari bumi, kalau masih seperti itu, belum pernah ada yang pakai wudhu, tidak dicampur dengan apapun, kemudian tidak terkena najis, maka kita boleh berwudu dengan air tersebut. Adapun air suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan yaitu air musamas, yaitu air yang dipanaskan dengan matahari, misalnya kayak pakai tong kan dipanaskan dengan matahari, tepat yang logam yang bukan emas sepertinya. Selanjutnya itu air suci tapi tidak dapat mensucikan seperti air mustamal, yaitu air yang tidak dipergunakan bersuci untuk menghilangkan hadas atau najis walaupun tidak berubah warna maupun baunya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.